Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat petani sawit dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu. Dan masih dalam lindungan yang maha kuasa, amin ya robbal alamin. Harga sawit kita petani saat ini, di setiap daerah sudah hampir rata-rata mendekati Rp2.000 per kilogramnya. Padahal pemerintah telah membuka kembali keran ekspor minyak sawit CPO ini. Sudah lebih dari 4 bulan yang lalu. Namun harga sawit tetap bertahan di bawah Rp2.000 per kilogramnya. Harga sawit kita memang masih terbilang murah dibandingkan harga sawit di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Kita petani sawit ini sudah terancam bakal tak dapat merawat kebun sawit kita lagi. Dan sudah semakin terpuruk, diperparah harga pupuk yang gila-gilaan melambung tinggi. Sebelumnya harga pupuk sekitar Rp300.000 hingga kini sudah mencapai Rp950.000, bahkan ada yang sudah menjual Rp1 juta per karung yang berisi 50 kg. Sementara kita petani sawit membutuhkan kurang lebih dari 3 karung, atau sekitar 150 kg pupuk untuk setiap 1 hektarnya. Banyak dari kita petani sawit yang terpaksa mempertahankan kebun walaupun biaya produksinya semakin membengkak. Jika harga pupuk ini terus makin melonjak, maka produksi sawit kami akan menurun tajam di masa yang datang. Karena lantaran kami petani enggan membelinya. Lantas apakah langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pupuk ini? Setidaknya bisa membantu kami petani dengan menyalurkan pupuk subsidi atau menyesuaikan harga pupuk dengan harga sawit kami petani. Agar kami petani dapat selalu merawat kebun sawit kami dan mendapatkan hasilnya kembali di masa yang datang. Menurut informasinya, penyebab mahalnya harga pupuk non-subsidi ini diperkirakan terjadi sepanjang tahun 2022, kami para petani terus mengeluhkan kenaikan harga pupuk non-subsidi ini, yang sangat memberatkan bagi kami. Menurut informasinya ada 3 faktor utama penyebab mahalnya harga pupuk non-subsidi ini. Yang pertama, pembatasan ekspor bahan baku yang dilakukan Rusia dan China. PT Pupuk Indonesia, Persero, Wijaya Laksana menyebutkan, bahwa Indonesia sangat membutuhkan bahan baku pupuk berupa fosfor dari negara Rusia dan Cina, sebagai produsen pupuk di dunia, untuk menjaga keterbatasan bahan baku pupuk di negaranya. Sementara itu kedua negara ini membuat kebijakan perdagangan untuk tidak mengekspor bahan baku pupuk ke sejumlah negara di dunia, seperti halnya pemerintah Indonesia membuat kebijakan pelarangan ekspor CPO pada beberapa bulan yang lalu ke sejumlah negara-negara di dunia. Inilah menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan pupuk di Indonesia secara global yang mengakibatkan harga pupuk meningkat drastis. China mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor pupuk hingga Juni tahun 2022. Hal ini dilakukan negara tirai bambu ini untuk mengamankan ketersediaan pupuk domestik mereka. Rusia dan China memegang pangsa pasar P dan K. Rusia dan China adalah 2 negara pengekspor 2 jenis bahan baku pupuk NPK, yakni fosfor, P, dan kalium, K terbesar. Hal ini tentu membuat pupuk jenis ini mengalami kelangkaan akibat kebijakan penghentian ekspor 2 jenis pupuk tersebut. Jenis pupuk ini memang tidak mungkin diproduksi di Indonesia. Meski Indonesia bisa menghasilkan nitrogen terbaik dan urea yang cukup besar di dunia. Namun, tanpa fosfor dan kalium dari Rusia dan China, sulit bagi Indonesia untuk membuat NPK sendiri. Kenaikan harga komoditas dunia. China mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor pupuk hingga Juni tahun 2022. Hal ini dilakukan negara tirai bambu ini untuk mengamankan ketersediaan pupuk domestik mereka. Selain pembatasan ekspor yang dilakukan Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk. Melonjaknya harga berbagai komoditas dunia seperti amonia, fosfat rock, KCl, gas dan minyak bumi. Akibat terjadinya krisis energi di Eropa serta adanya kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya, menjadi salah satu sumber penyebab meroketnya harga pupuk non-subsidi di Indonesia. Kenaikan harga gas alam turut mempengaruhi harga pupuk urea dan ZA di tingkat petani. Okelah teman-teman, itulah beberapa penyebab mahalnya harga pupuk non-subsidi di Indonesia yang diperkirakan hingga akhir tahun 2022 ini. Semoga informasi ini yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Wassalam.